Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3, kelompok pengelolaan tenaga kependidikan. Kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama saya Rizky Ramadan, NIM 1906046. Saya Kurnia Rahmawati, NIM 1905413. Saya Ayu Inggi Mubarokah, NIM 19044. Saya Naura Salsabila, NIM 1904156. Saya Inka Malia, NIM 1905212. Selamat menyaksikan. Pengertian pengelolaan tenaga kependidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat 5, tenaga kependidikan merupakan masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Mengingat tenaga kependidikan merupakan faktor dominan untuk menunjang keberhasilan kegiatan pendidikan di sekolah. Jadi, apa itu pengelolaan tenaga kependidikan? Pengelolaan menurut Delianggi adalah perilaku menggerakkan sekelompok orang dan mengarahkan segala fasilitas dengan kerjasama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Selanjutnya, dalam Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD Pasal 24 Ayat 3, tenaga kependidikan PAUD adalah tenaga yang ditugaskan untuk melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan layanan teknis untuk menunjang proses pendidikan dalam satuan atau program PAUD. Pengelolaan tenaga kependidikan bertujuan untuk mendayagunakan tenaga kependidikan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal namun dengan suasana yang menyenangkan. Dalam Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 Pasal 24 Ayat 4 yang termasuk tenaga kependidikan adalah pengawas PAUD, penilik PAUD, kepala PAUD, tenaga administrasi, dan tenaga penunjang lainnya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian pengelolaan tenaga kependidikan adalah aktivitas pengaturan tenaga kependidikan mulai dari masuknya ke dalam organisasi pendidikan hingga akhirnya berhenti melalui proses perencanaan sumber daya manusia, perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, penghargaan, pendidikan, latihan atau pengembangan, dan pemberhentian guna meningkatkan mutu PAUD. Baik, selanjutnya saya Ayu Inggi Mubarokah akan membahas mengenai tugas dan tanggung jawab tenaga kependidikan. Nah, berdasarkan Undang-Undang Ayat 2 Pasal 140 Bab 12 garis miring RPP tahun 2005 mengenai tugas dan tanggung jawab tenaga kependidikan, yaitu yang pertama ada pimpinan satuan pendidikan. Nah, pimpinan satuan pendidikan ini bertugas dan bertanggung jawab untuk mengelola satuan pendidikan pada pendidikan formal atau non-formal. Nah, untuk di PAUD sendiri, untuk pendidikan formal yaitu ada TK dan RA. Untuk pendidikan non-formal ada KB, kelompok bermain, dan TPA, tempat penitipan anak. Lalu yang kedua ada penilik satuan pendidikan non-formal. Penilik satuan pendidikan non-formal ini bertugas dan bertanggung jawab melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada satuan pendidikan non-formal. Lalu yang ketiga ada pengawas satuan pendidikan. Pengawas satuan pendidikan ini bertugas dan bertanggung jawab melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini jalur formal. Lalu yang keempat ada tenaga perpustakaan.
Tenaga perpustakaan ini bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan sumber belajar di perpustakaan. Lalu yang kelima ada tenaga laboratorium. Tenaga laboratorium ini bertugas dan bertanggung jawab membantu pendidik mengelola kegiatan praktikum di laboratorium satuan pendidikan. Lalu yang keenam ada teknisi sumber belajar. Nah, ini bertugas dan bertanggung jawab mempersiapkan, merawat, memperbaiki sarana dan prasarana pembelajaran pada satuan pendidikan. Lalu selanjutnya yang ketujuh, tenaga lapangan pendidikan. Ini bertugas dan bertanggung jawab melakukan pendataan, pemantauan, pembimbingan, dan pelaporan pelaksanaan pendidikan nonformal. Lalu yang kedelapan ada tenaga administrasi. Tenaga administrasi ini bertugas dan bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan administrasi pada satuan pendidikan. Lalu yang kesembilan ada psikolog. Psikolog ini bertugas dan bertanggung jawab memberikan pelayanan bantuan psikologis dan pedagogis kepada peserta didik dan pendidik pada satuan pendidikan khusus dan pendidikan anak usia dini. Lalu yang ke-10 ada pekerja sosial. Pekerja sosial ini bertugas dan bertanggung jawab memberikan pelayanan bantuan sosiologis dan pedagogis kepada peserta didik dan pendidik pada satuan pendidikan khusus dan pendidikan anak usia dini. Lalu yang ke-11 ada terapis. Terapis ini bertugas dan bertanggung jawab memberikan layanan bantuan fisiologis dan kinesiologis kepada peserta didik pada satuan pendidikan khusus dan pendidikan anak usia dini. Lalu yang terakhir ada tenaga kebersihan. Tenaga kebersihan ini bertugas untuk memberikan layanan kebersihan lingkungan sekolah atau satuan pendidikan. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang hak dan kewajiban pengelolaan tenaga kependidikan yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab 11 Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Pasal 40 tentang hak dan kewajiban pendidik dan tenaga kependidikan. Pada Pasal 40 ayat 1 berisi tentang pendidik dan tenaga pendidik berhak memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Yang kedua, penghasilan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Yang ketiga, pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas. Yang keempat, perlindungan hukum dan melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual. Yang kelima, kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Dan pada ayat 2, pendidik dan tenaga pendidik berkewajiban menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Yang kedua, mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang ketiga, memberi teladan dari menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Nah, selanjutnya pada pasal 43, hak lain yang diperoleh pendidik adalah promosi dan sertifikasi. Yang pertama, promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan program kerja. Yang kedua, sertifikasi pendidik diselenggarakan dan perguruan tinggi yang dimiliki program pengadaan lembaga kependidikan yang terakreditasi. Yang ketiga, ketentuan mengenai promosi, penghargaan, dan sertifikasi pendidikan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan pengelolaan tenaga kependidikan. Republik Indonesia mempunyai satu lembaga yang mengurus pendidikan dan tenaga kependidikan,
yakni Direktorat Tenaga Pendidik di bawah Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Kependidikan atau disingkat PMPTK, yang memiliki wewenang untuk mengatur, mengelola tenaga pendidik dan kependidikan. Berdasarkan Permendiknas Nomor 8 Tahun 2005, tugas Ditjen PMPTK mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan standarisasi teknik di bidang peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal. Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan secara umum menurut Tim Dosen Administrasi Pendidikan tahun 2010 yaitu yang pertama, memungkinkan organisasi mendapatkan dan mempertahankan tenaga kerja yang cakap, dapat dipercaya, dan memiliki motivasi yang tinggi. Lalu yang kedua, meningkatkan dan memperbaiki kapasitas yang dimiliki oleh karyawan. Yang ketiga, mengembangkan sistem kerja dan kinerja yang tinggi, meliputi prosedur perekrutan dan seleksi yang ketat, sistem kompensasi dan intensif yang disesuaikan dengan kinerja, pengembangan manajemen, serta aktivitas pelatihan yang terkait dengan kebutuhan organisasi dan individu. Lalu yang keempat, next. Yang keempat, mengembangkan praktik manajemen dengan komitmen tinggi yang menyadari bahwa tenaga pendidik dan kependidikan merupakan stakeholder internal yang berharga serta membantu mengembangkan iklim kerjasama dan kepercayaan bersama. Lalu yang terakhir, menciptakan iklim kerja yang harmonis. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup pengelolaan tenaga kependidikan. Nah, dalam ruang lingkup pengelolaan tenaga kependidikan ini terdapat beberapa aspek, teman-teman. Antara lain yaitu yang pertama adalah perencanaan. Nah, perencanaan dalam ruang lingkup pengelolaan tenaga pendidikan adalah suatu proses yang sistematis dan rasional untuk memberikan jaminan penetapan jumlah dan kualitas tenaga kependidikan yang kita butuhkan. Nah, dalam hal ini kita harus memperhatikan secara benar-benar representatif untuk dapat menuntaskan para calon-calon yang akan meneruskan tugas-tugas organisasi pendidikan. Nah, dalam perencanaan sendiri terdapat beberapa metode, teman-teman. Yang pertama itu adalah expert estimate, yaitu prediksi yang dilakukan oleh para ahli, karena para ahli ini menganggap bahwasannya mereka lebih memahami tuntutan-tuntutan ketenaga kerjaan. Selanjutnya itu adalah historical comparison, yaitu prediksi yang didasarkan atas kecenderungan yang terjadi pada masa sebelumnya. Jadi kita itu ketika menentukan calon tenaga pendidikan itu harus melihat latar belakang riwayat hidupnya gitu loh. Selanjutnya itu adalah test analysis, yaitu penentuan kebutuhan tenaga yang didasarkan atas tuntutan spesifikasi pekerjaan yang ditetapkan. Selanjutnya itu ada correlation technique, yaitu adalah suatu penentuan kebutuhan didasarkan atas perhitungan korelasi secara statistik, terutama kepentingan yang menyangkut perubahan-perubahan yang terjadi dalam persyaratan-persyaratan ketenagakerjaan. Nah, jadi sumber-sumber seperti sumber-sumber keuangan dan program-program yang akan ditetapkan. Nah, selanjutnya itu adalah modeling. Nah, modeling itu sendiri adalah penetapan kebutuhan tenaga kependidikan yang bergantung pada model keputusan yang akan dibuat. Nah, selanjutnya yaitu adalah rekrutmen. Nah, rekrutmen sendiri adalah perekrutan atau suatu usaha yang dilakukan untuk menarik para calon tenaga kependidikan yang dibutuhkan untuk mengisi jabatan-jabatan yang masih kosong pada posisi tertentu. Nah, dalam hal ini, rekrutmen sendiri berfungsi sebagai komponis agar struktur dalam tenaga kependidikan itu seimbang. Selanjutnya yaitu adalah menetapkan calon yang akan diterima. Jika ada perekrutan, ya pasti ada penetapan. Nah, penetapan ini adalah suatu proses yang dilakukan setelah perekrutan, yang dimana proses ini kita akan menetapkan calon-calon tenaga kependidikan yang akan kita terima, yang langsung diputuskan oleh atasan atau biasanya oleh bagian kepegawaian. Nah, selanjutnya itu adalah pelatihan dan pengembangan.
Pelatihan dan pengembangan dalam ruang lingkup pengelolaan tenaga kependidikan ini adalah usaha mendayagunakan, memajukan, dan meningkatkan produktivitas kinerja setiap tenaga kependidikan yang ada di seluruh tingkatan. Dan juga di sini untuk memanage organisasi dan jenjang pendidikan itu sendiri, yang bertujuan untuk mengembangkan ilmu dan wawasan dalam dunia kependidikan. Nah, yang terakhir itu adalah penilaian tenaga kependidikan. Nah, penilaian adalah suatu usaha yang dilakukan untuk menilai kinerja dari tenaga kependidikan itu sendiri. Bagaimana performanya dalam bekerja, bagaimana perkembangan yang dilaluinya. Dalam proses penilaian ini mencakup atas prestasi, kreativitas, dan pribadi dalam bekerja. Nah, mungkin saya cukupi. Terima kasih. Dadah. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah-salah kata atau ucapan, kami mohon maaf. Saya akhiri, dan saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.